SMS pinjol ada pundi, melakukan ancaman pemblokiran, dan juga melakukan teror digital. Lalu bagaimana cara kita untuk melawannya, bro? Pernah dapat SMS seperti ini dari pinjol ada pundi? Tidak bisa kita hindari, bro. Akan dilakukan pembekuan akun. Ini bukan sekedar penagihan biasa. Ini adalah bentuk baru dari teror dari psikologis digital. Tapi apa mereka boleh melakukan ini terhadap nasabahnya? Apakah kamu bisa untuk melawan baliknya? Yuk kita akan bongkar sekarang juga secara detail, dan juga nanti akan gue berikan beberapa buktinya, dan nanti juga akan gue beritahu solusinya itu bagaimana ketika Anda menjadi sebagai nasabah pinjaman online dalam kondisi Anda telat melakukan pembayaran. Sebelum gue akan memasuki ke dalam pembahasan berikutnya, teman-teman di sini klik tombol subscribe-nya, like-nya, share, dan juga apabila teman-teman di sini memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silahkan saja langsung ketikkan di dalam komentar. Untuk teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari Tulis Pinjol membahas edukasi pinjaman online, silahkan klik tombol loncengnya di bawah ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tulis Pinjol. Oke, pada video kali ini topiknya tentang pinjol ada pundi nih, bro. Siapa ada pundi? Nama ada pundi sering muncul dalam kasus penagihan pinjol. Tapi coba cari di OJK, bro. Apakah ada informasi resmi? Jadi siapa mereka, legal atau ilegal? Karena banyak sekali laporan-laporan dari nasabah dia diperlakukan yang tidak menyenangkan oleh petugas-petugas penagihan tersebut. Jadi siapa mereka? Pinjol legal atau ilegal, atau sekedar mereka membawa nama pinjolnya aja nih, bro, agar terkesannya sah aja. Kalau kita lihat dari OJK bahwa pinjol ada pundi ini adalah pinjol resmi berizin OJK, dan gua akan tampilkan izinnya tuh seperti ini. Nggak gue bacain karena terlalu lama dan terlalu panjang. Intinya dia sudah legal berizin OJK. Lu lihat saja di sini, dan bahkan pinjol ada pundi ini dia sudah memiliki sertifikat atau ISO, dan dimana ISO-nya itu 27001. Dan di dalam situs AFI bahwa pinjol ada pundi ini tercantum sebagai anggota resmi dari Asosiasi Pinjol Indonesia, bro. Oke, kita akan menganalisa dari beberapa tangkap layar yang gue dapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama di sumber berita, yang kedua di sumber dari beberapa member-member gue yang ada di dalam grup WhatsApp ataupun di dalam grup Telegram dari Tulis Pinjol. Kalian bisa perhatikan di dalam ini, lihat SMS ini tidak bisa Anda hindari. Pemblokiran akun harus dengan konsekuensi baru dibayar. Ini bukan penagihan wajar, ini intimidasi. Kata-katanya ini membentuk, kata-katanya ini dibentuk untuk dibuat Anda panik, bukan untuk mengingatkan. Ya, jadi kata-katanya ini bukan untuk mengingatkan, tetapi membuat Anda panik. Dan gue tampilkan beberapa tangkap layarnya, yang itu gue slide ya, nggak akan gue bacakan, tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tidak boleh dilakukan kepada petugas penagihan, yang dimana petugas ini melakukan penagihan yang melanggar peraturan, yang melanggar SOP, ini harus ditindak tegas, bro. Kalau kita berpacu dengan peraturan OJK, dalam POJK nomor 10 garis miring POJK 05 2022 dan aturan AFI, penagihan harus tidak boleh melakukan intimidasi, tidak boleh melakukan penyebaran data, tidak boleh menyamar atau mengancam atau SMS. Ini melanggar semua, bro. Ya, ini udah jelas banget melanggar semua, karena dari beberapa poin, yaitu tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh menyamar, dan tidak boleh melakukan penyebaran data, dan tidak boleh mengancam, baik itu di SMS, WhatsApp, email, telepon, dan lain sebagainya, bro. Dan teman-teman juga harus tahu modus teror dari pinjaman online itu seperti apa. Pinjol ilegal dan DC nakal punya pola masing-masing. Yang pertama, kirim SMS ancaman. Yang kedua, mereka melakukan teror WhatsApp. Yang ketiga adalah sebar data kontak. Yang selanjutnya adalah teman-teman didatangi ke rumah korban.
Ini bukan fiksi, ini terjadi, banyak yang trauma. Bahkan ada juga nasabah ingin melakukan pencobaan bundir. Kalau kita lihat dari tangkap layar dari beberapa sumber, yang pertama ini ada DC pinjol, ya, dan dimana di sini ada nama pinjolnya, ada pundi, dan dimana dia ini petugas ini melakukan kirim sebuah video dan dimana seolah-olah ini adalah debt collector. Yang selanjutnya, perhatikan dan lihat di sini, dia memberikan sebuah tabel identitas Anda sebagai nasabah, dan selanjutnya dia melakukan penagihan ini secara terus-menerus. Ini tidak boleh seperti ini dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan selanjutnya juga ini terjadi lagi di beberapa member gue mengalami hal yang serupa. DC melakukan ngirim sebuah video seolah-olah ini adalah DC lapangan ataupun debt collector. Dalam video yang dikirimkan dari DC ke nasabah, video ini sudah banyak sekali beredar terhadap nasabah-nasabah pinjaman online. Jadi ini bukan sungguhan, ini adalah bohong-bohongan. Ini bukan mengingatkan tagihan pinjaman kalian, bukan untuk mengingatkan tagihan kalian, tetapi untuk Anda dibuat Panik oleh debt collector tersebut. Makanya banyak sekali masyarakat Indonesia khususnya yang punya pinjaman online, mereka depresi, mereka stres, dan bahkan sampai ada yang ingin mencoba bundir loh. Ya, coba kalau kalian try di Google, berita-beritanya banyak tuh beredar, ya kan? Lalu bagaimana cara untuk melawan SMS dari DC-DC pinjaman online? Kalau kamu dapat SMS seperti ini, jangan langsung panik dan kalian bisa simpan aja buktinya, jangan membalas sedikit pun ya, dan kalian langsung melaporkan kepada OJK, Komdigi, dan juga kalian bisa kirimkan laporannya ke Satgas pasti, bro. Nah, kalau untuk bayar atau tidak, ini kan pinjolnya legal berizin OJK dan mereka sudah pastinya memiliki legalitas ya. Dan kalau untuk dibayar atau tidak, kalau kalian nggak bayar itu nggak masalah karena resiko dan konsekuensinya hanya selik OJK, artinya teman-teman tidak bisa melakukan pinjaman lagi. Jadi resiko dan konsekuensi terhadap nasabah pinjaman yang legal itu tidak bisa melakukan pinjaman lagi ya. Nah sekarang kalian bayangkan saja Anda sebagai nasabah ya. Nah sekarang dia sebagai petugas, mereka bisa makan, mereka bisa ngempanin anak istrinya itu dari hasil pembayaran nasabah. Masa iya lu sebagai nasabah udah dimaki-maki, udah dikata-katain, udah disebar data, tapi lu kasih dia mereka duit? Ini kalian di mana akalnya? Nah jadi kalian kalau mau bayar dipertimbangkan lagi. Makanya banyak sekali tuh di luaran sana orang dendam sama pinjol sampai nekat tidak melakukan pembayaran. Nah sebenarnya yang harus diperbaiki adalah sistem pinjol, pengawasannya juga harus diperketat, dan juga untuk petugas penagihannya itu juga harus memiliki attitude yang tentunya bukan dari golongan preman ataupun golongan-golongan dari ormas, dan dimana ini bisa merugikan banyak orang lain. Banyak orang lain dirugikan, bahkan dari perusahaan fintech, perusahaan finance, dan juga perusahaan pembiayaan. Ini rugi banyak bro, karena petugas-petugas penagihannya ini golongan-golongan dari preman semua. Perhatikan dari isi kata-katanya, isi chatnya, isi teleponnya, isi penagihannya, ini tidak manusiawi banget. Katanya legal tapi kok cara penagihannya ini seperti kayak pinjol ilegal bro. Jadi kalau untuk kalian bayar itu hak kalian, untuk kalian gak bayar itu hak kalian, tetapi Anda harus tahu pinjol legal, resiko dan konsekuensinya hanya selik OJK saja. Kalian tidak bisa pinjam lagi. Kalau kalian mau bayar, kalian dipertimbangkan dulu baik-baik, jangan sampai kalian memaksakan pembayaran. Kalau Anda sampai memaksakan pembayaran dalam Anda kondisi nggak punya uang, uangnya pas-pasan, kalian bisa hidupnya sengsara bro. Pinjol nakal seperti ada bundi bisa terus beroperasi karena kita takut. Jangan diam bro, edukasi diri kalian, simpan semua bukti-buktinya dan laporkan. Kalau laporan ini tidak ditanggapi, viralkan di semua akun media sosial kalian agar pemerintah lihat kelakuan pinjol legal tapi kelakuannya ini pinjol ilegal.
Apabila teman-teman suka dengan channel ini, silakan saja like video ini, share sebanyak-banyaknya agar tidak terjadi korban yang berjatuhan lagi. Agar masyarakat makin sadar adanya pinjaman online, silakan kalian subscribe dan kita akan terus bongkar kejahatan digital seperti ini. Kamu punya cerita, tulis aja di kolom komentar, pasti akan gue baca dan gue akan buatkan video selanjutnya. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.